Ibu Anita akan memberikan khotbah dengan firman berjudul Harapan Tuhan terhadapku. Keesokan harinya, sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Dan dari jauh, ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja. Sebab memang bukan musim buah ara. Maka katanya kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Amin. Amin. Mari kita mengakui iman kita, Yesus adalah Kristus, anak Allah yang hidup. Adalah Kristus, anak Allah yang hidup. Mari kita saling memberi salam, aku adalah milik Tuhan. Adalah milik Tuhan. Judul khotbah hari ini adalah harapan Tuhan terhadapku. Bacaan hari ini diambil dari Markus 11 ayat 12 sampai dengan 14. Sebagai pengantar, banyak orang bertanya-tanya bagaimana saya dapat mencapai pertumbuhan rohani seiring dengan menjalani kehidupan beriman. Saya yang memberikan jawabannya. Sebagaimana judul khotbah hari ini, ketika saudara mengerti apa yang Yesus nantikan bagi saya, apa itu harapan Tuhan terhadapku, saudara akan bertumbuh secara rohani. Ketika pikiran kita menyesuaikan dengan arahan yang Yesus harapkan dan kita menerapkan firman mimbar ke dalam kehidupan sehari-hari, kita akan mengalami pertumbuhan rohani dengan sendirinya. Yesus menekankan bahwa kita harus melepaskan pakaian yang lama dan mengenakan pakaian yang baru. Dan kita tidak boleh terjebak lagi oleh kerangka lama, melainkan kita harus menjalani kehidupan sebagai anak-anak Tuhan yang telah lahir kembali. Dengan kata lain, kita harus menjalani kehidupan yang mencapai pertumbuhan rohani. Apa pepatah seperti ini? Menjadi tua itu alami, tetapi pertumbuhan atau kedewasaan itu pilihan. Walaupun saudara menjadi tua dengan sendirinya, belum tahu alami pertumbuhan. Meskipun saudara masuk ke gereja, tetapi pertumbuhan rohani tidak terjadi dengan sendirinya. Untuk bertumbuh secara rohani, pilihan yang benar itu sangat penting. Terutama anggota baru tidak mudah memilih yang benar, maka gereja memberitahu kepada mereka melalui firman mimbar. Karena diberitahu apa yang Tuhan kehendaki melalui firman mimbar, jika kita hanya memegang firman mimbar satu persatu dan menerapkannya dalam kehidupan kita, kita akan mencapai pertumbuhan rohani. Ketika kehidupan beriman yang berpusat pada firman mimbar yang diproklamasikan setiap minggu adalah inti dari kehidupan beriman. Teks hari ini menunjukkan dengan baik tentang apa yang Yesus harapkan bagi kita. Dari Markus pasal 11 sampai pasal 16 dicatat tentang tujuan kedatangan Yesus Kristus ke dunia ini, yaitu perjalanan penebusan dan kebangkitan Yesus Kristus di kayu salib. Konten tersebut sangat penting, maka memenuhi sepertiga dari Injil Markus dengan tujuan untuk menjelaskan secara rinci. Jika saudara menerima firman-Nya sambil mengingatnya, itu lebih mudah untuk memahaminya. Masuknya Yesus ke Yerusalem yang kita bahas sehari Minggu yang lalu adalah hari pertama setelah hari Sabat, yaitu hari Minggu dari sekarang. Kemudian pada hari Senin diadakan konten teks hari ini. Kemudian pada hari Selasa diadakan berbagai perdebatan. Kemudian pada hari Rabu tidak ada peristiwa apapun, jadi disebut sebagai hari keheningan. Pada waktu itu sebuah rencana sedang dilakukan untuk menangkap Yesus. Kemudian pada hari Kamis disiapkan untuk memikul kayu salib. Yesus merayakan Paskah terakhir di bumi ini. Setelah perjamuan terakhir, khotbah perpisahan dan doa di Getsemani, dia dikhianati dan ditangkap oleh Yudas Iskariot. Kemudian pada hari Jumat, dia mati di kayu salib setelah menderita kesengsaraan berulang-ulang.
Pengadilan ilegal berlangsung dari tengah malam pada hari Kamis hingga dini hari pada hari Jumat. Dia disalibkan sekitar jam 9 pagi dan meninggal sekitar jam 3 sore. Menjelang malam, Yesus dikuburkan oleh orang Arimatea bernama Yusuf. Kemudian pada hari Minggu, yaitu pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati sesuai dengan nubuat di kitab suci. Kita beribadah pada hari Minggu ini berarti merayakan kebangkitan Yesus. Oleh sebab itu kita harus menjalani kehidupan dengan rasa syukur saat kita beribadah setiap minggu karena semua masalah kita telah diselesaikan melalui penyaliban dan kebangkitan Yesus Kristus. Kemudian pada hari Senin, Yesus mengutuk pohon ara yang tidak berbuah. Dan Yesus menyucikan bait Allah. Mengapa Yesus mengutuk pohon ara dan tidak memperbolehkannya hidup dan mengeringkannya sampai ke akar-akarnya? Mungkin ada orang yang berpikir bahwa mengapa Yesus yang akan disalibkan dalam beberapa hari ke depan melakukan hal seperti ini. Namun Yesus menyampaikan pesan rohani yang penting karena kepada kita melalui peristiwa tersebut. Saya memberkati setiap jemaat Indonesia serta Timur Leste dalam nama Yesus Kristus. Kiranya komunitas Yewon menjadi komunitas yang bertumbuh secara rohani seiring dengan memegang harapan yang Yesus kehendaki melalui teks hari ini. Pokok bahasan yang pertama adalah Yesus yang menantikan buah. Dalam ayat 12 sampai dengan 14, keesokan harinya sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja. Sebab memang bukan musim buah ara. Maka katanya kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Setelah Yesus memasuki Yerusalem, dia meninjau semuanya dan kemudian keluar ke Betania. Keesokan harinya sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania. Yesus merasa lapar dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja. Maka katanya kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Mengapa Yesus tidak membiarkan pohon itu? Mengapa Yesus mengutuk pohon ara itu? Meskipun Markus berkata bahwa sebab memang bukan musim buah ara. Namun, jika kita tahu tentang bagaimana caranya pohon ara berbuah, kita dapat memahami lebih mudah situasi ini. Pohon ara berbuah sekitar 5 kali dari bulan April hingga bulan Oktober di tengah lingkungan cuaca Israel yang unik. Dari November hingga Maret tidak menghasilkan buah. Ketika April mendekat, ia mulai berbuah. Dan buah pertama disebut sebagai page dalam bahasa Ibrani dan seterusnya disebut sebagai tiana dalam bahasa Ibrani. Sebutan buah pertama dan sebutan buah seterusnya berbeda sepenuhnya. Sebutannya berbeda hanya dalam bahasa Ibrani dan dalam bahasa yang lain sama dengan satu kata sebagai buah ara. Yang digunakan oleh Yesus adalah page dan yang digunakan oleh Markus adalah tiana saat dikatakan bahwa sebab memang bukan musim buah ara. Oleh sebab itu ayat 13 masuk akal dan pohon ara memiliki ciri-ciri bahwa menghasilkan buah sekaligus berdaun sehingga tidak mekar. Maka dari itu daun-daun berarti harus ada buah-buah juga. Bukan hal yang aneh bagi Yesus untuk mengharapkan buah-buah dari pohon ara yang banyak daunnya. Meski begitu kita ingin tahu alasan mengapa Yesus mengutuk pohon ara.
Melalui peristiwa ini, Yesus ingin memberikan pelajaran rohani yang sangat penting kepada murid-muridnya. Pohon ara melambangkan bangsa Israel, sering digunakan sebagai simbol Israel, pohon ara itu. Tapi bagaimana keadaan pohon ini? Itu berdaun-daun tapi tidak membuahkan hasil, tanpa buah. Dengan kata lain, pohon ara yang daun-daun tanpa buah melambangkan keadaan rohani bangsa Israel yang tidak ada buah rohani. Selanjutnya melalui teks hari ini kita dapat melihat Yesus menyucikan bait Allah. Bait Allah yang telah berubah menjadi sarang penyamun dan sarang pedagang adalah kondisi rohani bangsa Israel. Kita harus membuang kehidupan agamawi yang penuh dengan daun-daun tanpa buah dan sudah kering dan akhirnya mati. Alasan mengapa Yesus mengutuk pohon ara karena Yesus ingin memberitahu secara visual bahwa kita tidak boleh menjalani kehidupan yang layu dan kering, sebaliknya kita harus menjalani kehidupan yang menghasilkan buah setiap hari sesuai dengan musim. Jika begitu, bagaimana kita dapat menghasilkan buah? Yesus sendiri berkata dalam Yohanes 15 ayat 5, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Dikatakan bahwa ketika kita benar-benar sungguh-sungguh menikmati rahasia hidup yang berada di dalam Yesus Kristus, kita dapat menghasilkan buah yang berlimpah. Berarti nikmati berkat-berkat with Immanuel oneness. Dengan secara rinci menjalani kehidupan ketiga hal hari ini, yaitu firman hari ini, doa hari ini, penginjilan hari ini menghasilkan buah yang Roh Kudus kerjakan dalam kehidupan sehari-hari kita. Teolog Injil pendeta bernama Andrew Murray berkata seperti ini, ketika kita menyerahkan diri kita kepada Allah dalam doa, Dia memberi kita dirinya sendiri dengan firman-Nya. Jika kita menerima kuasa Allah Tritunggal melalui firman dan doanya, kita akan menghasilkan buah di ladang kita masing-masing. Oleh sebab itu sangat penting untuk berpegang pada aliran rohani sesuai dengan firman mimbar. Saya memberkati setiap jemaat Indonesia serta Timur Leste dalam nama Yesus Kristus. Kiranya saudara dapat bersatu dengan firman mimbar selama 24 jam. Sehingga kiranya saudara dapat menjadi pemeran utama perubahannya membangun baptisan Kristus mutlak di ladang saudara masing-masing. Pokok bahasan yang kedua adalah Yesus yang meminta iman. Dalam ayat 20 sampai dengan 22, pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, "Rabi, lihatlah pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering." Yesus menjawab mereka, "Percayalah kepada Allah." Ketika Petrus berkata kepada Yesus tentang keadaan pohon ara terjadi sesuai dengan Yesus mengutuk, Yesus memberi jawaban yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan cerita tersebut. Dia berkata bahwa percayalah kepada Allah. Ada alasan bagi Yesus. Karena Petrus dan murid-muridnya memiliki keraguan tentang kuasa Yesus, bagaimana dia dapat menjadikan kering sampai akar-akarnya dengan satu kata. Yesus mengetahui pikiran mereka dan ingin menyampaikan pesan rohani. Percayalah kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Ada alasan mengapa kita menjalani kehidupan yang tidak berdaya tanpa menghasilkan buah. Itu karena kita tidak memiliki iman yang mutlak di hadapan Tuhan. Apakah yang pertama dari 10 dasar dalam kehidupan beriman? Itu adalah iman yang mutlak akan kedaulatan Tuhan. Tanpa iman ini kita tidak dapat mencapai pertumbuhan rohani dan tidak dapat menghasilkan buah.
Seperti yang dikatakan pendeta Spurgeon, tugas manusia di hadapan Tuhan bukanlah memiliki iman yang diperhitungkan, tetapi memiliki iman yang mutlak, iman yang murni. Perhitungannya adalah milik Tuhan. Semakin banyak kita menghitung, semakin banyak kita merugi. Yesus mengatakan kepada kita bahwa awal dari jalan untuk menghasilkan buah adalah iman. Dan kemudian ia menekankan permohonan dengan iman. Dalam ayat 23 sampai dengan 24, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut. Asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi. Maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Amin. Meskipun mereka mengatakan bahwa kami percaya kepada Tuhan, tapi alasan mengapa mereka tidak menghasilkan buah itu adalah dikarenakan keraguan, tetap tanpa iman yang teguh dan juga tidak berdoa. Tidak berdoa sama dengan tidak percaya. Kehidupan Yesus, kehidupan yang penuh dengan kuasa Yesus, dan kehidupan yang menghasilkan buah ada pada doa yang lahir dari iman. Mengapa kita tidak menerimanya? Dikarenakan tidak meminta dan tidak berdoa. Ketika saudara memiliki iman yang dapat berdoa dengan sungguh-sungguh untuk menyelamatkan jiwa, saudara akan menyaksikan gunung beranjak. Jangan melupakan, mujizat dari mujizat adalah satu jiwa berbalik kepada Tuhan. Sebagaimana teks hari ini, kita akan menghasilkan buah di tengah kehidupan yang percaya dan berdoa. Namun ada satu unsur utama yang menghalangi kehidupan tersebut. Itu adalah konflik di antara hubungan manusia. Dalam ayat 25, dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu. Sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Hati yang membenci seorang itu menjadi unsur utama yang menghalangi untuk berdoa. Tidak dapat berdoa. Tuhan menyuruh kita mengampuninya terlebih dahulu. Jika begitu, pertama-tama kehidupan saudara berubah daripada lawan. Saat kita mengampuninya, kehidupan kita berubah dan pintu doa akan terbuka. Sehingga kita dapat menjalani kehidupan yang menghasilkan buah dengan sendirinya. Pohon ara di dalam teks hari ini bukan pohon yang indah dan kurang berguna bagi manusia. Tidak dapat digunakan untuk bahan kayu bakar atau bahan konstruksi sama sekali. Pohon ara hanya untuk satu tujuan, itu adalah buahnya. Satu-satunya tujuan keberadaan kita yang telah memperoleh kebebasan sejati dan kemerdekaan sejati dari kutuk, dosa, maut melalui iman kepada Yesus Kristus adalah menghasilkan buah. Oleh sebab itu, pekabaran Injil diadakan lagi di Inggris dan pendeta gembala akan ke daerah Palawan di Filipina untuk memberitakan cemara khusus di akhir semester DTS, yakni Disciple Training Seminar. Mohon dukung dalam doa untuk ladang misi tersebut. Ketika kita percaya dan berdoa dan memulihkan ladang kita masing-masing, kita akan mengalami sukacita yang menghasilkan buah. Saya memberkati setiap jemaat Indonesia serta Timur Leste dalam nama Yesus Kristus. Kiranya saudara dapat menjadi orang yang memiliki iman yang hidup, yang membawa dinamika vitalitas. Sebagai kesimpulan, Olimpiade musim panas akan diadakan di Paris, Prancis mulai tanggal 26 bulan ini. Sekitar 10.000 peserta 206 negara dari seluruh dunia akan bersaing atas nama negara mereka masing-masing.
Korsel juga akan hadir dengan sebanyak 144 atlet. Pada Olimpiade 2024 ini, Sungai Sienne akan menjadi arena lomba renang, maraton, dan triathlon sekaligus lokasi upacara pembukaan yang dirancang di luar ruang. Yaitu para atlet tidak memasuki stadion utama seperti di masa lalu, tetapi masuk dengan perahu yang memuat atlet dari negara masing-masing di Sungai Seine. Paris tengah bekerja keras mengupayakan air Sungai Seine bersih kembali. Berbagai acara sangat menarik, tapi momen yang paling menarik adalah momen memperoleh medali emas. Ketika seorang atlet menuai buah terbaik sebagai medali emas, kegembiraan itu tak terduga, tak bisa mungkin dilupakan. Dalam 1 Korintus 9 ayat 24, Rasul Paulus mengumpamakan kehidupan beriman dengan pertandingan. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu lupa sehingga kamu memperolehnya. Kehidupan Rasul Paulus sama seperti itu. Paulus berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiahnya, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Dia telah mendapat medali emas rohani. Saya berharap hidup saudara dan hidup saya menjadi seperti ini. Sehingga kiranya saya dan saudara dapat memenuhi harapan Yesus bagi saya dan saudara. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Allah Trinitas yang menyelamatkan kami dari kutuk, binasaan, dosa, dan maut. Kami percaya bahwa Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan dalam segala sesuatu atas hidup kami. Biarlah kami senantiasa bergantung, taat, dan melayani Tuhan dalam situasi dan kondisi apapun kami. Kiranya Tuhan menaruh hikmat dan kebijaksanaan kepada kami untuk memahami rencana Tuhan dan kehendak Tuhan dan menyerahkan diri kami kepada Tuhan. Tuhan telah mengetahui semua hal bagi kami. Kami percaya kepada kedaulatan mutlak Tuhan. Kiranya Roh Kudus membinasakan pekerjaan-pekerjaan setan dan datanglah kerajaan Allah dimanapun kami berada, kemanapun kami pergi. Bantulah kami agar kami tetap menjaga iman kami dengan teguh dan berdoa dalam segenap hati kami, sehingga kiranya kami mendapat medali emas rohani. Kami berterima kasih atas segalanya. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Amin.